Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Kembali lagi di HK Channel seperti biasa mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, di video kali ini teman-teman aku mau share berbagi cerita. Tidak ada kemustahilan ketika kita berharap dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah Nabi Zakaria yang mungkin eh, apa punya keinginan yang pengen punya seorang anak. Begitu juga dengan batas usia yang sudah tua, udah keluar ubannya juga, dan istrinya itu dikatakan sudah mandul gitu, ataupun sudah tidak bisa punya keturunan. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau berserah kepada Allah, ketidakmampuannya di dalam kekurangannya, ketidakmungkinannya. Nabi Zakaria itu tidak ada rasa kecewa kalau sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ambil pelajarannya, kita ambil caranya, dan kita sinkronkan dengan keadaan kita saat ini yang mungkin masih dalam kesulitan, dalam yang mungkin punya masalah yang belum selesai, dan tidak ada kata mustahil kalau Allah sudah berkehendak, teman-teman. Nah, walaupun kita sudah ngerasa lemah, tidak berdaya, tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria di usia tua dan istrinya mandul, itu ya, dikatakan mandul, sudah tidak bisa mendapatkan keturunan. Tapi apa yang beliau lakukan? Yang pertama yang saya ambil yaitu beliau menyampaikan di setiap doanya itu kepada Allah SWT ketidakmampuan dan tidak mampunya gitu ya, karena di usia tua rasa tidak berdaya. Tapi di setiap doanya beliau itu tidak pernah kecewa kalau sudah berdoa kepada Tuhan gitu, ataupun kepada Allah SWT. Nah, maka dari itu buat kita nih teman-teman, kita ambil pelajarannya ketika kita mungkin sekarang lagi punya masalah, yang punya hutang belum lunas, yang belum punya keturunan. Jangan putus asa dan teruslah berdoa kepada Allah, karena tidak ada kata mustahil kalau Allah sudah berkehendak, dan tidak ada kata ketidakmungkinan kalau sudah Allah mau mengabulkan semua doa kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah bosan-bosan selalu berdoa, dan berdoalah di luar kemampuan kita. Dan di luar kemampuan kita itu, yang pertama kita berdoa, kita benar-benar tidak mampu menyelesaikan semua masalah kita kecuali Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan pernah bosan, jangan pernah ngerasa kecewa doa kita belum dikabulkan. Teruslah berdoa, karena Allah akan lebih tahu yang terbaik buat kita, teman-teman. Nah, selain itu juga ketika mungkin ya kita berproses gak enak di awal gitu ya, seperti kita pengen menggapai sesuatu dengan cara berikhtiar langit, yaitu dengan melaksanakan sholat tahajud. Di sepertiga malam kita ngantuk, kita lelah, ngerasa capek bangun gitu ya, ataupun ngerasa malas banget gitu ya bangun.
tapi kita memaksakan diri untuk melakukan sholat tahajud gitu. Tapi dengan kita melawan hawa malas kita, kita melawan hawa malas kita dengan keyakinan kepada Allah, karena di suatu waktu itulah aku ingin lebih dekat kepada Allah. Karena di waktu itulah orang-orang yang mungkin lagi banyak yang istirahat, tapi kita ingin bertemu, ingin berjumpa dengan Allah SWT, ingin menyampaikan sesuatu apa yang kita keluhkan saat ini. Nah, jadi intinya buat teman-teman, jangan putus asa, tetap semangat. Seperti halnya saya juga sama. Saya akan lebih semangat lagi membangun sebuah channel YouTube dan membuka usaha lain juga, dan lebih semangat lagi untuk menyelesaikan setiap persoalan yang saya jalani saat ini. Tentunya saya tidak mampu, saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya cara, tidak punya strategi apa yang saya lakukan dengan keterbatasan saya, tapi saya yakini Allah akan berikan saya petunjuk. Allah yang bisa merubah hidup saya untuk lebih baik, dan tidak ada kata mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Yang penting kita tetap selalu berdoa kepada Allah SWT apapun kesulitan kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini. Itu teman-teman. Dan tentunya diri juga dengan membaca sholawat setiap hari. Kita istiqomahkan minimal 1000 kali per satu hari kita mengamalkan sholawat. Karena walaupun kita rasa capek, lelah melaksanakan sholat 5 waktu, entah itu melakukan sholawat, entah itu membaca istighfar mungkin, ataupun melaksanakan hal-hal kebaikan yang lainnya juga, beribadah yang lainnya juga. Tapi jangan khawatir teman-teman. Setiap proses sulitnya kita, gitu ya, tapi akan ada sebuah kemudahan di esok harinya. Itu teman-teman. Itulah yang harus kita bangun semangat kita untuk menjalani hidup untuk lebih baik. Paling itu yang saya sampaikan. Ya mungkin mohon maaf jika kurang berkenan dalam penyampaian, dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya di sini cuma hanya bercerita apa yang saya tahu, dan tentunya semoga saja bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin itu ya, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.